konsep strat model. Nah, konsep dasarnya di sini adalah sequence conformable ya. Itu apa? Urutan pelapisan istilahnya gitu. Sequence conformable. Atau kalau bahasa geologinya keselarasan. Jadi tidak ada jeda waktu pengendapannya. Di dalam strat model ini ada istilah interval dan surface. Interval dan surface dalam strat model ini termasuk sebagai bagian dari istilah yang disebut unit. Nanti ada istilah-istilah lagi unit, ada elemental unit, ada compound unit. Elemental ini biasanya interval yang tunggal atau splitan dari sim induknya. Nah, itu kalau compound unit ini interval yang berarti bagian dari elemental ya? Iya. Compound itu kan? Compound. Pecahannya. Lebih Compound satu elemental. Ini bagus di mulia, batu baranya kayak gitu kelihatan juga dia. Di satu sim pecah si di mulia kelihatan. Kalau di sini jauh dia pelampangannya tuh jauh, jadi nggak terlalu kelihatan kalau batu bara di satu. Kalau yang di mulia benar-benar kelihatan. Di 8 tuh ada itu yang jadi 2 sim, jadi 1 sim. Jadi tebal sekali ya, 16 meter itu satu sim. Jadi 2 sim lagi sekarang. Itu berarti idealnya ya. Nah, di sini ada conformable sequence yang tadi kita bahas, yaitu susunan satu atau lebih surface atau interval dalam konsep strat model. Terus ada istilah surface. Surface adalah sequence conformable yang tidak memiliki ketebalan atau thickness. Ya, apa ya? Bentuk line gitu ya. Nggak punya ketebalan lah istilahnya. Cuma punya panjang, lebar, bidang. Nah, interval sequence conformable yang punya ketebalan. Bedanya itu. Surface ini kayak garis apa ya? BHWE gitu ya. Garis pelapukan. Kan dia nggak ada ketebalan kan. Tapi garis aja. Nah, ini contohnya. Transgresif, ini artinya dia memotong beberapa perlapisan. Transgresif. Nah, ini non-conformable. Itu gimana? Non-conformable itu biasanya yang hitam itu maksudnya? Yang hitamnya apa yang kuningnya ya? Iya, semuanya. Bedanya sama yang conformable apa ya? Sama ya? Conformable itu ini ya, batu baranya ini conformable. Oh, yang hitam itu batu bara maksudnya. Ini kan yang sebelumnya tadi tidak selaras, ini selaras. Mana? Sebelumnya mana? Conformable itu? Ini kalau digambarkan ini. Gimana maksudnya besar? Conformable dengan conformable itu gimana sih? Apa sih maksudnya beda? yang atasnya tadi yang segini lah.
Jadi kayak misalnya kita ada struktur nih, itu kan berarti nggak selaras bidangnya. Jadi pas dia pengendapan ada patah, berarti kan dia nggak selaras dengan bidang di atasnya itu apa? Nah ini tadi elemental unit dan compound unit. Ini AU2U kan elemental ya kan? AU2L elemental. Berarti AU2 ini kan compound ya kan? Komponnya ini sama ini ya kan? Berarti nanti pas di start modelnya dimasukin sebagai compound AU2 ini. AU2 compound. Kenapa? Split toh dia. Compound kan tadi induknya kan, yang di atas tadi. Induk dari sim yang split. Oh, indukannya dari Oh, induknya itu yang compound ya? Iya, compound. Jadi ini kalau induknya split jadi AU2U, AU2L. Oh, A ini sim utama. Ini A ini yang paling besarnya apa? Kompon. Semuanya tetap dimakan kompon. Kompon AUL itu elemennya. Baru elemennya AU ada AU1, AU2. AU2 ada AU2. AU2 punya lagi elemen. Kita bacanya mendingan dari belakang. Oh, bacanya dari belakang. Karena kan yang punya split-splitnya kan terakhir dari belakang sini kan. Nah, misalnya ada yang ditanyakan kan, ada yang nanya, AU itu kompon atau elemental? AU itu kompon atau elemental? Ini elemen punya kompon, punya elemen kompon. Ya, dia bukan elemental. Ini. Yes. Berarti sesuatu yang punya istilahnya punya cabang itu dia dinamakan kompon, walaupun si dia itu juga cabang dari kompon belakangnya gitu. Makanya kenapa disuruh bacanya dari belakang. AU2U, AU2L itu kompon ya. Kompon. Kayak B ini kan elemental ya. Karena dia nggak ada cabangnya kan. Karena dia nggak ada cabangnya berarti dia elemental ya. Elemental ya. Kalau dia punya cabang dia sebagai kompon. Nah misal dalam satu kompon dia kan harusnya kan ada cabang-cabang. Nah itu kalau si cabang ini punya kayak itu cabang lagi, punya cabang lagi berarti dua-duanya ini kompon juga. Iya. Iya kan? Iya kan? A sama AU kan kompon. Itu semisal ada AU1U sama AU1L. Nah itu nanti AU1 itu sebagai kompon juga. AU1 sebagai kompon juga kan? Oh iya. Nah, ini beberapa tahapan yang harus dilewati, yang harus dilakukan ya untuk pembuatan model, validasi data, membuat topo model, membuat skema, men-setup definition, terus masukkan drill hole, pemeriksaan drill hole, terus masukkan patahan kalau ada, membuat model, periksa lagi modelnya, masukkan data quality, sama menghitung resource terakhir. Resource ya? Resource. Nah, ini data-data yang diperlukan dalam pembuatan model. Pertama harus ada data topo, terus data pemboran, data survei. Survei ini survei bor ya? Iya. Survei titik bor, kolar istilahnya, kolar. Data quality, patahan ini jika ada. Outcrop, ini tambahan aja jika ada. Misal kita punya data outcrop, tapi sebagian aja itu perlu dimasukkan apa mending nggak usah sekalian? Bisa dimasukkan. Tapi cuman tertentu aja gitu. Bisa aja sebagai data pendukung kan? Pendukung aja deh. Jadi walaupun nggak semua outcrop kita dapat, nggak apa-apa dimasukkan aja gitu ya.
belakang. versi 4 ya. Ini cara membukanya. Create model ya. Model. Ini originnya harus diisi semuanya. Kalendernya kalau kayak ini belakang. Kita masuk ke topo model ya. Topo model adalah surface topo yang digunakan sebagai batas paling atas dalam pemodelan. Jadi di atas topo ini nggak ada sim lagi gitu. Oh, terakhir ya. Mentok. Jadi kalau kita mau update topo ada yang sudah main out, pakai ganti aja topo modelnya dengan topo yang update, otomatis di atasnya hilang kan batu baranya. Kalau mau kan nggak ada lagi. Tidak ada surface atau interval yang dimodelkan di atas topo model, bukan topo model. Kepasang ini. Nah, surface topo yang digunakan berupa surface grid, triangle atau ekspresi. Nah, tahapan-tahapannya import data topo ke dalam desain file. Ini bikin grid ya kayak kemarin. Nah, membuat spec, grid file, interpolation data grid. Coba kita bikin projectnya dulu ya. Ini originnya udah tahu mas? Oh, udah tau? Mas Faisal ngantuk. Kerekam lagi ya. Ini nama projectnya apa ya? Nah, Strat STC. Strategi. model. Restrictionnya nggak di ini. Mana? Oh, shit. Itu origin 633 kosongnya 4 kali mas. 6.330.000. 633 kosongnya 4 kali. Nah, terus notingnya 30803 kali. 308 kali. Kalau versi nggak perlu ya? Kosongnya 3 kali. Ya, sip. Apa yang mau diganti? Puasa meter aja. Meter. Ya? Ya. Sip. Ini kita import data ke dalam desain file. Kan datanya ini ya, topo ya. Coba kita copy dulu datanya semuanya. Kita copy datanya. Ke dalam projectnya.
misal kita data surveinya bukan .dat di XF misal, sama aja. Tapi ke DT Sama aja. Maksudnya nggak harus dikonvert ke DAT kan? Excel nggak bisa kan ya? coba disampel itu kita model. Kita masukkan datanya kan, kita import kita topo formatnya. Formatnya kita pakai yang ini aja. Tadi XYZ kan? Kita pakai XYZ free aja. Hampir sama sih, XYZ CSV free sama user. Layarnya kita mau kasih nama apa nanti? Ini warnanya. Ini bentuknya nanti mau apa? Kontur, poligon, line, kontur ini. Blok apa itu? Blok slide warna. Warna aja nih. Oh. Oh, dari data DAT itu dikonturkan. Ya. Oke. Mas, Jadi nggak misalnya Nadia. ada nggak jadi kan? RTF. Mana dia? Itu Mana? Cek dulu. Baru proses. Sudah. Mana dia? Yo RTF-nya nggak muncul. belum kan? Belum lah. Udah gitu, langsung. Oke. Udah. Sama aja. Refresh. Edit dulu Mas. Gak mau ada di situ komplit loh. Itu? Kok masih originnya masih itu Mas? Itu kunci. Yang kita delete aja. Delete aja. Masih edit aktif. Ih, Kenapa sih? Tadi kerjain nih. Bentar. Enggak, dan kanan dan kiri ada kamera. Uji coba.
Coba jangan kontur mas, ke poin dulu mas. Oh karena dia nggak mau langsung konturin gitu ya. Poin dulu ya. Plus point. Oh bisa jadi ya. Ternyata itu dia permasalahannya. Ini perasaan tahu apa nih? Hah? Konturnya Mindscape ini. Konturnya standar Mitrais ini. Oh iya. Iya, 4.000 5.000 tuh setahu standar Mitrais punya trainingnya kan. Ya itu kan yang ngasih ini kan training dari Mitrais ya. Training dari Mitrais di bawah. Ditrainingkan lagi ke TIF. Iya, di situ cuma satu aja training, nanti dia yang training lainnya di tes. Kalau kita mau langsung di training sama anggota Mitrais. Kita juga training sama Mitrais. Mitraisnya langsung. Muter-muter dari tadi 4.000 5.000 aja masalahnya. Oh berarti permasalahannya juga salah satunya karena juga nggak diganti jadi poin tadi ya. Ada efek juga ya. Jadi kita harus maksudnya harus membuat poin dia ya jadi ini? poin. Berarti baru kita harus contouring dulu. Iya poin. Itu kontur yang dipoinkan ya kayaknya. Di triangulasi terus di contouring. Ya. Bikin. Set. Pakai cara cepat dan kemarin bisa nggak sih berarti ya? Jelek jangan. Oh jelek. Jangan. Jangan. Enggak bagus itu bagian. Oke, pakai cara yang lurus aja dulu. Udah direkam kan mas? Enggak. Oh mas. Kontur, angle, topo berapa nih? Topo kontur. Topo kontur aja. Dua aja. Kosong. Mayornya apa? Green. Abu-abu aja ya. Oke. Sungai itu ya. Hah? Kayaknya sungai. Terus langkah kedua setelah masuk, beda nih mas training ini. Hah? Bentuknya gini. Sama. Beda. Memanjang kan? Beda. Ini yang training yang apa periode sebelumnya. Oh. Iya mas kita. Eri ya. Secara Mas Ari senang kan? Iya. Iya. Serius loh, jarang-jarang Mas Ari serius loh. Yang langkah kedua kita buat sheetnya ya seperti kemarin. Topo modelnya. Asal jangan data kolar sama data toponya beda saya. Selisih ya.
Oh, data bornya gitu. Iya. Bukan di sini gitu. Nanti data bornya training sebelumnya kan nggak lucu. Itu tadi buat desain file layer sheet. membuat layer baru ya, new layer. Tuh, ini semua. Sip. Ini siapa yang tadi? Mas. Oke. Pak Haryadi nggak jadi ini, Nggak jadi apa? katanya mau ikut. Telah. Oh, Agak bawah juga nggak apa-apa. Oh, emang kenapa harus ngetek? Logisnya apa? Bedanya apa? nggak apa-apa sih, jadi Nggak apa-apa buat ini aja pembatasan sih. mengurangi yang tidak ada datanya ya. Kalau emang targetnya yang mau dimodelkan lebih luas bisa aja. Pakai apa tadi? Ini dia. Kita pakai Oh, di poly. Rectangle. polygon, draw polygon, rectangle. Pilih menunya model grid design. Kita bikin sheetnya new, selama kasih topo ya. Oke. Interpolatornya kemarin kita pilih yang PM. dan nah, ini ukuran gridnya nanti mau berapa kali berapa? 20 aja dulu. Oke, ada 101 grid. 96 sorry. 96. Kayak gini tuh udah terbiasa, otomatis sudah tahu yang namanya dan Kita kasih nama grid topo 20 aja kan 20 kan. Soalnya 20. Masukkan inputnya dari topo model, layarnya enter ya. Iya. Enter kan. Grid file. Tapi misal tadi nggak dikonturkan dulu juga nggak apa-apa kan sebenarnya? Nggak apa-apa sih. kenapa? Yang penting ada datanya kan, data titik-titiknya itu. Grid file kita buat. Model. Tadi grid spec, ini sekarang grid file ya. File ya. Model. Ini sama. Biasanya pakai desimal 2 ya. Masukkan grid spec-nya. Oke. Ini kita apply aja. Ini surface-nya masih kosong ya. Kita masukkan lagi value-nya. Otomatis. Dia bertahap ya, setelah ini tadi baru sini bisa masuk.
Read file-nya. Manis. Si Pak Hani. Jadi, Kayak Citra Split ya. Ditranslasi kan. Ini hasilnya. Ini konsumnya itu trik itu. dari data Excel aja kan. Excel tadi. Berarti yang nggak ada datanya tadi nggak asal datar berarti ya Mas ya? Enggak. Ada interpolatornya itu ya? Ini kan dia nggak jauh beda kan, misalnya dari Jadi tinggian langsung tiba-tiba flat. dikatakan mendekati kontinuum sekitar ini. Iya. Tapi semakin jauh semakin nggak akurat memang. Iya. Kalau semakin dekat Oh, datanya, makanya kenapa tadi Mas kalau bisa semeter mungkinnya. iya. Itu. Jadi Mas Ali maunya Pak luas-luas. Iya. Indonesia. Biar bisa kita tambang seluas-luasnya. Just Aku yang itu nyawahannya tuh. Oke. Batman. Ya, ya, ya. Selanjutnya ini sudah bikin tiga. Teks sudah. sudah ya. Udah. Skema. Skema ini. Tapi berapa? Dalam strat model, semua parameter pembuatan model meliputi stratigrafi dan parameter geologi lainnya didefinisikan dalam satu istilah yang disebut skema. Skema adalah suatu diagram sistematik dari stratigrafi yang menyimpan informasi yang digunakan untuk pembuatan model. Nah, di skema nanti ada 9 definisi yang berbeda-beda. Oh ini interpolator yang kemarin ya. Ini ada beberapa jenis kan yang biasa dipakai di skema itu ada inverse, planar, height, frame. Inverse, Memang yang lebih sering digunakan adalah ini kita kan karena kita berbicara ya. planar. Ini kayak triangulation ya. Kayak ini mirip inverse ini. Inverse distance. Frame, finite element method. Apa ya istilahnya kalau di trace dulu dibilangnya kalau FEM ini itu juga nggak tahu rumusannya ya, dia kalau dari titik terakhir itu misalnya bersudut kan titik terakhirnya, dia akan mendekati ke flat kalau nggak ada datanya gitu. Misalnya terakhir nyudut gini kan, Tapi smooth gitu. semua lama-lama jadi flat. Kalau yang FDM dia kalau nggak ada datanya tetap ngikutin data terakhir. Sampai Duduk terus ya sampai habis sheetnya. Biasanya gitu. Misalnya. Nah, jadi bisa dicoba-coba. Makanya biasanya pakai FEM di sini dia model. Karena kalau nggak ada datanya. planar or frame head factor Cenderung ke data. Cenderung ke Berarti kita semua pakai FEM gitu aman aja ya, karena di sini rekomendasinya FEM semua atau FEM. Oke. Mas biasanya FEM ini surface ini bisa pakai head juga. Tapi semuanya menyebutnya family aja lah. Friendly. Oke, lanjut. Oke. Nah ini rumusannya nih interpolator inverse. Mati kita. Tak kira apa kan? Sigma pangkat N. Sini lihat sigma, waduh. Titik tertinggi adalah Intinya ini udah dibantu dihitungin kan sama intinya. Ya udah lewati. Nah, ini kita malah belajar statistik ya. Iya. Forward. Ini inverse ini planar. Interpolasi dengan menggunakan triangulasi. Oh ini yang tadi Mas bilang ini masing-masing tuh ada ininya. Maksudnya. Ya. Ini kan ya karakteristik tiap-tiap metodenya ya. Iya.
Jadi ini nentuin bosnya biasanya. Dia lah. Kalian pakai interpretasinya aja. Biasanya dari pengalaman. Wow. Jadi begitu coba pakai planner, ini cocok mendekati nggak dengan aktual. Kalau nggak mendekati coba pakai fan, coba pakai coba ya. Tapi itu untuk mengskemakan tiap-tiap titik bornya itu. Buat gambarkan ya kan? Dari board untuk biar jadi model interpolasi baterainya dari tiap-tiap titik bor kan. betul. Oh, yang makanya kenapa Mas Bang harus coba-coba karena belum tentu pakai yang ini dia datar. Ternyata dia menerus. Oh, makanya ini harus bersama ya kalau bikin model ini. Siapa? Ya ada geologisnya, ada mantrennya, ada orang surveinya. Biasanya geologis tok itu. Kewenangan geologis itu. Kewenangan geologis Iya, ya. untuk modelis. Ini fan rumusnya kalau mau hitung-hitung. Android integral. Ini pernah keluar di ujian kayak ini. Sakit kepala. Sama ini apa kalau yang modeling? Matrix ya. Matrix ya. Matrix integral ya. Matrix integral. Udah matrix integral pula. Lanjut, tidak usah dipaksain. Skema. Nah, ini skema nih istilah-istilahnya. Skema name, table file, grid file, topografi, model option, parting. Kalau di sini parting dimodelkan nggak Mas? Parting buka kan. Apa ada di situ? Di mana? Di AI. Oh, di AI. Nggak ada. Nggak ada parting. Nggak ada. Split di sini. Split. Kalau split kan udah pemisahnya udah IB kan ya. Parting yang Ini parting diabaikan. Parting pokoknya pada dasarnya di sini 10 cm turun di menit. 10 cm. Lebih dari 10 cm udah IB maksudnya. Oh, lebih dari 10 cm itu dia makan B, kurang dari 10 cm masuk ke badan. Parting field ini dimaksudkan untuk mendefinisikan apakah parting ikut dimodelkan atau tidak. Incline jika ada bor miring. default checkbox tidak dipilih. Mana default? Default checkbox. Itu incline. Oh, default checkbox. Oh iya. Kalau dia Ada pakai bor miring checkboxnya dicentang. tidak dicentang. Menyertakan Menyatakan penggunaan ini dalam model. Makanya tidak dipilih. Tanda tanya. Kalau sampai bisa kan? Nah, oke. Mesin interval akan ditampilkan sebagai interval yang thickness-nya Digunakan memasukkan data itu dalam suatu model. Ini nanti bisa kelihatan nggak Mas kalau dalam prakteknya? Apanya? Kata-kata ini. bisa, cuman kan kita harus tahu ini apa gitu kan. Minimum separation Digunakan untuk masukkan data incline dalam oh, itu kalau ada incline ya. Tadi kan nggak ada incline kan? Bandingan relatif. Display all compound interval as element. Perbandingan jumlah perspektif dalam memodel interval terhadap survei. Mati bingung. Hanya lebih baik dilihatin aja pas nanti. Nah, nanti kalau kita bingung gimana maksudnya Mas Danila kan kasih Mas. Ini kan ada Oh, ada. Oh, di sini.
parting. Ada incline, ada parting atau enggak? Nah, kalau kita ada data bor incline centang. Kalau enggak. Parking mau modelkan atau enggak? Modelkan centang. Kalau enggak mau dimodelkan, enggak usah. Minimum separation ini jarak parting tadi. Untuk memasukkan data incline. Digunakan untuk masukkan data incline. Ya. Kayak Pythagoras gitu dia sistem. Minimum separation. Ini yang ngerti orang di Bor miring kan ada sudutnya ya, sudutnya. Harus tahu historinya ya. Kalau ada bor miring gitu-gitu ya. Interval weighting. Perbandingan jumlah relatif. Ini tahunnya yang harus tahu siapa nih? Kita yang mau bikin model. Iya. Berdasarkan informasi dari Iya. yang biasa eksplorasi. Oh, ada datanya. Berarti ini bisa diisi berdasarkan data itu kan? Oke, lanjut. Ya. Nah ini maksudnya apa ya? Betul. Display all compound interval as element. Oh ini di sini ada interpolation control. Ini ada display machine interval, juga compound interval as element. Jika tidak dipilih, maka elemen split hanya akan Ditampilkan sebatas mulai split. Maksudnya gimana itu? Ini lah. Kalau ada split kan misalnya ya, ini kan compound. Ini kan splitnya di sini kan apa? Elemennya. Elemen dari sini. Kalau nggak dipilih, elemennya akan ditampilkan sebagai compound. Oh, dia akan langsung menjadi satu tanpa ada pisahannya gitu. Dia akan ini kan misalnya A2 bentuknya kayak garis-garis gini, dia sepanjangan sim itu dibagi dua gitu. Di komponnya pun nanti dibagi dua bentukannya apa, gambarnya. Kalau kita nggak pilih, dia akan nggak pilih, komponnya jadi satu body gitu loh, jadi satu. Oh, itu loh ya, ada batasnya juga ya kalau batasnya di sini. Ininya pun tetap tertulis dua. Iya. Tampilan aja sih, tampilan. Untuk tampilan lah ya. Splitnya jadi kelihatan persis pemecahannya kalau dipilih elemen split. Kalau nggak dipilih nggak kelihatan. Kelihatan aneh cuma kelihatan. Oke. Ini defaultnya interpolasinya. Order. Itu siapa yang kita juga? Iya. Berdasarkan apa? Maksudnya apa? Power itu apa? Kekuatan apa? Ya. Berdasarkan apa kita isi? Dia ada ini ya tadi. Tadi ada kan tadi itu rekomendasi tadi. Oh, ada rekomendasi. Oke. Yang tadi tampilkan di atas tadi. Ini ya power ini ya. Oh, ini sudah ada rekomendasi. Surface-nya pakai FEM, power ordernya 1. Jadi kan Oke. Udah ada lah ya tabel penyertanya lah ya. Radius ini radius pemodelannya. Misalnya 1000 kan, berarti 1000 meter dari titik bor terluar. 1 kilo. Juga ya. Sekilo kalau yang udah di mulia itu nggak cocok. Di sini masih bisa.
Extrapolation distance ini 500, ini Apa sih? Stretch Oke. model. Satu model sih. jarak ini ekstrapolasi. Jadi kosong. Sorry, ekstrapolasinya dari titik terluarnya ya 500 meter. Kalau ini antar titik bor. Sebatas sheet ininya tadi kan. Yang dimodelkan kan berarti sebatas sheet-nya tadi. Sheetnya, ya. Apa di luar itu masih dimodelkan sama dia? Titik bor, Mas. Titik Iya, bor titik bor depannya. Kan dalam. terluar tapi ya dibatasi sama sheet. Iya. Kalau dia titik Kalau titik bor di luar sheet kan masa dimodelkan juga sama dia? Enggak, no. Enggak, ya. Dibatasi Enggak sheet. dibatasi. Tapi kalau masih ada titik bor di luar sheet enggak. Tapi kalau sheetnya lebih jauh dari titik bor dimodelin. Oke, lanjut. Nah, minimum thickness interval ini yang akan dimodelkan ya. Ketebalannya minimum 0,1 10 cm ya. Widih. Ini kolom-kolom yang akan dimodelkan ya. Oh, Interval itu apa sih? interval itu Jarak. sim. Simnya Oh, simnya itu namanya interval. interval ya. IB itu masuk nggak masuk interval. Interval juga. Oh, berarti layer dong. Jalan. Dia kan tadi apa interval itu? Tidak. Pengertiannya dia punya ketebalan. Yang penting Oh, punya iya, ketebalan. iya. PS kan nggak punya ketebalan. Kalau IB kan ada ketebalannya. Ya berarti interval. Itu interval. Kalau misalnya kita ini kan modelkan pasir atau apa lebih komplit ya. Yes. Berat sekali dari modelnya. Ada definisinya. Jadi orang kita nggak ada definisi IB ya? Nggak ada. Batu baranya. Interval doang ya. Sama aja baik kita sih. Surface ini kan memiliki roof floor gitu ya. Surface ini tidak memiliki ketebalan. Burden ya? Burden. No burden. Tidak memiliki burden. Tapi ada roof, ada floor, ada thickness. No roof, tidak ada roof. Itu deh. No roof. Dia ada floor, thickness, sama burden aja. Iya, dia ada roof ya. Macam-macam. No pun ya jelas nggak ada. Roof sama thick aja berarti yang dimodelkan hanya roof sama ketebalannya aja. Floor sama thick berarti floor sama thick. Ayo. Ada trennya juga. Nah, pengaruhnya di sini kan Tren apa tren? tanpa tren, dengan tren. Bahasa itu tuh geologi struktur apa maksudnya kan itu? Oh, tren itu yang kayak fault itu. Kayak fault itu sama. Pada lurusan. Tren itu kayak apa ya? Patokan ya, arah umum ya. Kayak gitu. Oh, arah umum. Arah umum ya. Yang diikutin lah. Kayak misalnya kan di sini trennya topo surface, topo. Nanti modelnya ikutin topo gitu. Oh, iya. Itu angka-angka itu maksudnya apa? Nah, ini jumlah kolomnya ya. Untuk 10 interval. Jumlah kolom.
yang dianjurkan. Makanya tadi yang kita bikin gitu ya. Kalau SIM-nya banyak misalnya kan ini kan 10 interval, berarti termasuk sama OB, IB, SIM. Nah, jumlah kolomnya sekitar segini dengan tren 170. Kalau dimodelkan semuanya, row, floor, tick, bordernya. Kalau 10 interval aja, kalau SIM-nya banyak kan banyak nih. sampai 1000 mungkin kolomnya. Pengaruhnya di situ. Kalau di sini paling cuma situ doang kan, kalau di sini cuma 10 SIM loh. Sini 10 SIM aja. Berarti 10 interval kan? IP-nya Nggak pakai IB. IB-nya nggak masuk interval. iya. Kecuali tadi diindikan ini ada batu bara, soalnya batu bara. Habis itu sininya dia ada apa lagi gitu. Itu ya? Iya. Interval kan SIM dia. Search radius menentukan area sekitar bor yang digunakan oleh interpolator untuk memilih atau merincik data. Makanya jadi pakai itu apa? Tapi Kalau pakai FEM Menggunakan Jika menggunakan FEM, angka ini nggak dipakai. Nah, kita kan tadi DMD-nya pakai FEM, jadi yang nggak dipakainya search radiusnya. Nah, sudah ada angka interpolasi dari sini tadi. Oke. Nah, selanjutnya ini ada elemen. Relationship continuous. Oh, ini lapisan struktur biologi ya, Mas ya? iya. Ini habis ini yang sering jadi tengkorak ini. Iya kan? Iya kan? Udah sampai sini sering jadi tengkorak aku. Oh, artinya nempel di split itu ya? Iya. Ini misalnya log kan daerah pelabuhan. Apa lock? Log Oh, pelabuhan. Ini apa gitu? itu Singkatan apa? line of oxidation. Line oksidasi. Oh, berarti dia harus tahu ya lapisan itu. Lah, kan berarti kalau gitu sebelum permodelan itu berarti Geoji sudah menentukan ya, oh dengan kondisi data bor yang ada, maka ini adalah struktur yang dia itu adalah controllable. Oh, ini adalah transisi itu. Oh, makanya geologis yang paham ya. Iya. Karena sudah membaca log tadi itu, membaca bornya. Makanya main plan suruh ungkang-ungkang aja. Iya. Terima model jadi biosnya suruh pergi lagi. Kasihan. Sulit ya berarti, kamu harus melihat mana yang pelurusannya, mana yang Enggak sulit. Ada geologis. oh iya iya. Dari di sini tuh. Ada pantas kalian tertarik sekali lihat status. Enggak salah. Oke. Nama dari elemen tadi tipe unitnya dalam bentuk surface atau interval. Karena dia berupa line berarti kan surface aja kan, Surface, dia ya. nggak punya ketebalan. Relationnya ini ada continuous, conformable, non-conformable, transgressive. Dipilih transgresif karena bentuk modelnya tidak mempunyai kaitan dengan unit yang selaras. Setelah dilihat-lihat, oh ini nggak ada temannya ini. Unit tersebut dapat memotong urutan lapisan lainnya. Cuma lapisan. Kayak Inggris bantuan, gini-gini. dia melintang-lintang gitu kan. Suka-sukanya sendiri tiba-tiba ada gitu kan. Next. Nah, masukkan Ini layar-layar tuh ini maksudnya. Bukan Mas. Hah? Bukan. Iya. Oh, layar. Iya. Bukan. Iya. iya layar Iya. pelapisan. Ini layar pelapisannya. Mirip ini tadi di awal. Nah, itu transgender itu yang di atas itu. Atas Transgresif. bensin. Ini transgender. Nah ini kalau buat intrusi bisa nggak nih? Sorry, Messi bisa buat intrusi nggak? Tadi transgresif itu bisa masuk Intrusi. itu masuk situ nggak? Harusnya bisa sih. Biar ada pinch gitu. Iya. Bisa. Cuman ngilangin ininya aja mas, apa ngilangin SIM-nya.
SIM-nya jadi nggak menerus loh dia, pins hilang aja. Tapi kita nggak bisa Ya, ini yang jelaskan. gini ya, tipis kan, tipis. Tapi di sini ada batuan magma misalnya, untuk sisuk gitu. Nah ini kan harus definisikan sendiri layar ini ya. Iya, ada datanya. Sebenarnya harusnya bisa. Bisa di sini bisa ya. Harusnya. Iya kan Mas ya, area. Harusnya bisa kan? Nah, dibuat trennya gitu ya. Dibuat trennya bisa, cuman kita nggak bisa ngasih definisi kalau itu tuh batuan beku atau apa, enggak, cuman ya hilang jadi batubaranya yang hilang. Batubara bisa tahu IP-nya dong, bisa tahu IP-nya dong. Iya. Tapi kita nggak memasukkan kalau di ini. Dia cuman badan apa. Tapi nggak bentuk lapisan gitu, nggak ada bentuk. Berarti nggak bisa ngitung, misalnya ada intrusi nggak bisa ngitung berapa volume intrusinya dong? Nggak bisa, karena dia nggak ada definisinya di situ. Conformable bentuk susunan lapisan yang selaras. Conformable ini buat lapisan-lapisan yang punya kesamaan struktur umum atau selaras. Continuity. Nah ini maksudnya continuity. Secara continuous, interval akan dimodelkan secara menerus. Tidak ada data yang tercantum dalam ini berarti kewenangannya dia banget ya. Iya. Kita bisa aja dikasih tahu ini continuous. Kita cuma bisa ngoperasiin aja akhirnya, tapi tidak bisa Tapi untuk menentukan ini pakai analisa di geologi memang ada keilmuannya, maksudnya analisa bahwa dia berapa titik bor akan jadi masukin di bor gitu, bor semua kan dia harus sendiri. Oh ada ini yang langsung ada. Nanti selama data bornya tuh yang benar tuh, yang penting data bornya benar tuh. Jadi segini batubara di sini hilang gitu, harus benar itu ya. Udah benar semuanya masukin ke landscape, kontrak sendiri ya. Pins kayak gini. Coba sih atas mas. Nah itu contiguous bentuk susunan lapisan di mana floor dari lapisan yang berada di atas merupakan roof. Nempel berarti. Roof floor maksudnya jadi roofnya buat turun ini. Iya. Iya. Ini di mana? Nempel lah. floor sama dengan roofnya. Itu sering terjadi nggak mas? Kalau ada split ya baru bisa. Jarang tapi ya. Oke. Ini pinch, ya kan? Dia akan ambil tengah-tengahnya. Ini ada 2 titik bor, sampai tengahnya aja. Pinch. Nah, kalau zero dia ada kelihatan tapi sebenarnya 0 ketebalannya. Nempel. Nah ini kompon. Nah, setelah kita tahu kompon-komponnya apa aja, kita masukkan ke dalam sini. Kan tadi kan elemennya. Induknya baru induknya masukin ke sini, ke kompon ini. Kan tadi udah didefinisikan mana induk mana. Elemen dimasukin elemen sendiri, kompon dimasukin kompon sendiri. Iya, masukkan elemen, masukkan kompon. Induknya. Oh, mothernya ya. Mother sini. Nanti di sini didefinisikan lagi kompon ini elementalnya apa aja. Misalnya split ya. Sumnya ya. Satu aja. Itu kan cuma sampai 2 mas. Kalau misalnya sampai banyak. Kalinya apa? Ditaruh di mana? Ada nanti. Kan itu sampai bawah terus itu Chan, titik-titik itu Chan. Bukan, ya, sisanya Itu kan cuma upper sama lower. Kan ada lagi SIM sebelahnya tuh ada 3 SIM, jadi 3 SIM di mana isinya? Misalnya EU1, EU2, EU3, EU4. Nah, mana? Soalnya di mana? Oh, ini tuh hanya paling up-nya sama paling bawahnya gitu. Kalau ada 12 SIM. Kalau misalnya ada 4 SIM. 4 split. 4 split 4 gitu. split, iya. Nggak mungkin. Mungkin.
Terus taruhnya di mana? Nulis lagi nggak? EU Nulis, lagi? iya, maksudnya nulis EU lagi di bawahnya, baru kita tambahin EU3, EU4 gitu. Biasanya kita ini definisikan lagi. Misalnya ada 4 SIM kan, EU1, 2, 3, 4. Nah, ini EU ini Oh, EUA, EUT. Bisa iya, Iya, EUA EUA 1, EUAB. EUA 1 sama 2, baru EUB 1, 2. Dibikin, jadi dipisahnya adalah induknya, dipisahin. misal ada 4 dibagi 2-2 gitu nggak? Upper lower gitu misal. enggak. Soalnya kan ada tuh kalau udah semasan tuh kan CU ya. CU tuh CU1, CU2, CU3. Nah, kalau misalnya induknya adalah CU, berarti kan di sini baru CU. Uppernya sudah CU1, lowernya CU2, CU3-nya masuk ke mana? Enggak, biasanya kita giniin. Jadi misalnya ada 3 kan, 3 aja. Kita bikin 2 dulu. Terus satunya? Jadi satunya kayak bayangannya gitu. Misalnya CU1 sama CUB gitu. CUB ini split lagi jadi CU2 sama CU3 gitu. Jadi bikin 2 kali. Ya. Oh. Karena di sini maksimalnya cuma bisa masuk ke 2. 2 ya. Ya. Jadi kayak ada SIM bayangannya lah istilahnya. Nah, itu kenapa ada namanya kok ada tambahan itu karena secara model geologis dia hanya bisa Cuma masuk sebenarnya dua. sama itu ya. Sebenarnya Maksudnya sama. satu ini aja ya. Dua doang ya, bener ya? 2. Kalau di mes bisa sampai berapa loh? Berapapun SIM-nya itu bisa dimasukin gitu. Jadi kita di sini gini. Upper lower. Hah? Atas sama bawah gitu. Ya jadi misalnya EU 1, EU 2, jadi gini. EU sini jadi E1, jadi EU2, EU3. Kemudian lagi EB misalnya EB1, EB2, EB3 gitu. Di sini namanya father, di sini namanya son. Tapi kalau 5 atau 6 SIM splitnya bisa juga. Bisa jadi juga dari kan ini ya, misalnya ini SIM A, A1, A2, A1, terus A2-nya di sini. Jadi A1 ini lagi A1A, A1B, A1C. Ini A2, A2A, A2B, A2C gitu. Ya karena ini terbatas 2 sih, jadi kita bantu. Nggak apa, kita 2 aja. Selanjutnya Itu juga cuma ada SL1, SL2. SL3? Nah, ini piye Mas? Modelnya AI Mas? Itu SR tuh 8, 7, 6, 5, 4. Nah, itu berarti kan induknya padahal kan SR. yang di komponen, hanya induknya aja. Iya, Hanya perhatikan. Lanjut conformable sequence. Ini paket stratigrafi yang terdiri dari unit-unit punya kemiringan secara stratigrafi dan struktural. Sebuah conformable sequence ditentukan dengan surface bagian atas dan bawahnya yang membatasi kumpulan suatu unit baik elemental dan kompon. Yang terdiri dari unit-unit yang mempunyai kemiripan conformable sequence ditemukan dengan surface bagian jam 10. Ini conformable ini biasanya dipakai buat trend. Trennya misalnya weathering ini kita nama weathering. Trennya ini topo model. Jadi nanti modelnya akan ngikut ke toponya. Topo yang atas. Sampai loss intervalnya mana? Logs. Logs itu yang tadi itu ya, yang transgender itu. Iya. Kalau kita mau nambahin trend lagi, di sini ada fresh, dia pakai floornya EM sampai lowesnya EL2 yang dipengaruhi sama trend tersebut. Jadi SIM di bawah EL2 tuh ikut ke fresh ini. Itu juga harus geos juga ya. Biar semua ya.
Satu kan kurang kios. Ini ya Mas berarti gitu ya. Hah? Satu kan bagian kios. Iya. Ini main plan tinggal kamu kan. Kita tinggal ngeriset. Itu nanti kan ada nanti kan open cut kan. Anu Chan. Paket komplit memang ini. Ini paket komplit ya. Iya, ini paket komplit. Ada Ini paket komplit sampai ada strat mobil dikasih juga semua. Di sini buka taman parkir. di sini kios jual semua. Iya. Berarti Anda sadar. Oke, lanjut langkah selanjutnya Iya. kita setup surface display definition. Ini settingan warna aja. Oh, Misalnya locks kita kasih warna putih, settingan warna aja ya. Surface-nya normal. Settingan displaynya aja ya. Iya. Surface kita setting di surface, interval di interval, drill hole di drill hole. Sama Mas menunya sama yang di rumah ya. Sama. Ini di intervalnya kita definisikan warnanya dari sim Kenapa persim ya? persim ya. Persim. Ini kan magenta. Ya itu magenta. Itu ada display, ada Griarto ini, Griarto. Ini pewarnaan aja sih, tampilan. Wis lanjut lagi. Setup Excel column width menjadi 15 dan set dalam bentuk format text space di apa itu? Bikin apaan dulu? Nah, kita Oh, import dulu ya oke. dari data Excel-nya, kan datanya udah ada ya. Ini modelnya ring. Teknik ini. Itu Login. Seret aja Mas. Di Excelnya dibuka Buka dulu Excel aja. dulu Mas. Itu Itu tuh udah ada di bawah. backup. Nah, Yes. terus diseret itunya saya tadi. Saya kayak sadar. Diseret itu bahasa Indonesianya apa? Buffer. Taruh luar gitu Mas, taruh di apa? Tabel-tabelan itu loh. Nah, Gini, tadi sorry, sambil Mas. di drag. Drag. Set. Sampai nyala. Set. Nah, Ada garis-garis ini. Kok kayak gitu? harusnya gimana? Pakai tadi bukanya juga. Karena makin Kayak Power DVD gitu. Bukan dia tuh bisa. Oke, Word Notepad ya. Notepad. Nah, oh, ternyata ini. Ada anunya. ini BHWE Call ini batu bara kan. Kalau gitu baru ya. Sim. Biar Saya tahu kuplak kan. Cina kalau masukkan coklat. ini nama Drill hole-nya, drillnya. Ini Jadi di drill satu itu terakhir buat drill satu itu ada batu bara 3, 1, 2 kan? Di drill 2 ada batu bara 2 juga. 3, 2, 0 itu. Nah, 001, 3, 3, 0, 3, 4.1. mana? Itu ini ya, ketebalannya apa? Tebalannya ini nah itu tebalannya. Nah, di kirinya apa?
Ini All from two. from to Iya. ya, from Apa? elevasi ini sampai to elevasi. 1 dikurangi 3, ketebalannya 1,1. Ini elevasi itu kedalaman. 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 Elevasinya kan nanti ngikut surveinya kan. Biasanya Oh iya itu 2, iya benar. kedalaman 3 sampai kedalaman 4,1 itu ketebalannya sim A 4,1. Next. Di CFS dulu. Langsung. Ini BHWE apa? Tadi yang ditanyain Rico. Itu loks itu. Oh iya. Battery. Zona pelapukan. Soil. Soil. Zona Kalau dia 0 berarti Ketebalan nggak ada thickness-nya kan? langsung ketemu. Ini dia akan membentuk garis tok gitu. seluruh face. Oke. Import. Jadi itu dulu. Di save ke CSV ya. Iya kan? Tapi belum di-save. Cuma teks ya. Informatik yang tadi itu. Tes itu. Ya tes itu. Itu DAT. Ini dia. Tadi kan notnya belum di-save S. Itu lakukan lagi. Terus 5 save S. Si Ada dia harusnya pakai Excel. Berarti benar yang tadi. Iya. Itu aja mas, kita mesti buka tuh. Oh iya mas. Coba file langsung save S langsung. tes limited. Ya. Gitu. Yuk. Kan dibuka. Ya, bisa. Sama. Mungkin nanti tetap aslinya jadi balik itu. Itu CSV itu. Kita buat dulu ya desain file baru dream hole. Drill hole. Oh ini dulu. Point blank. Oh bukan blend juga. Nanti Kita buat layer blend dulu. blank. Blank 182. Oke, kita import. Kita Ini mau import ikut drill hole ya katanya. Iya, import data dream hole. itu CSVS. Oke, langsung Dream nah itu hole. layernya Blank. blanks. Dream hole. Nah, Itu tadi fungsinya apa? Kita nah buat tadi ini kita udah layer bikin blank layer blank. Ya ya blank. Cuma buat Ngapain dibikin kalau dari buat blank doang gitu. Hari itu ya standby. Berarti bikin layer baru lagi kalau kayak gitu. Iya. Apa gunanya tadi yang blank? Tadi buat layer blank tadi buat Buat apa? apa? ya cuma buat ini aja, bikin layer aja, Memancing. mancing. Memancing ini. Nah, kita mau belajar apa mau mancing? Dulu kalau yang versi Sambil 4 mancing. itu setiap kita bikin desain pen itu harus ada Harus ada layernya ya. Bedanya Teman dulu. memancing. Oh, jadi kebiasaan lah ya bahasnya. Kebiasaan. Belum bisa move on. Blank toh. Blank. Nah, Mas Arya. Mas Arya. Blank. Itu masukin detailnya udah masukin ini belum SSD-nya laptopnya. Oh iya itu kan bukan SSD Mas.
masukin dulu dong CSS atasnya polarnya itu. Oh iya. Dia apa di mana posisi dia gitu ya. Wes, di mana dia? Di mana kan dia? Iya, itu dia maksud itu. Survei ya. Oh, Iya polarnya. Oh, ini. XYZ ya betul. oh, XYZ gini apa? itu di Ini apa? apa? Ini apa? YZ. Ini kolarnya nih. Kolar. Versi kolar. Ini pastinya kan ini yang seperti polar ini. Iya. Nah ini Oh ini depth. Iya ya. oh depth-nya ya oke ya. Kedalaman. Jadi di CSS dulu, enggak perlu. Surface dulu. CSV. CSV-nya yang command delimited. Apa bedanya? Emang Pemisahnya CSV? koma dia, Oh. biar nanti bisa dipisah jadi per tabel. Oh. Q1, Q2. Ini bukan lito tadi. Polar. Polarnya apa sih? Kok beda ya namanya? Ini H. Oh ini ada Q. Ngecek nama drill hole. Jangan-jangan dari training sebelumnya. Beda. Tadi bagus tadi. Tadi itu ada cerita ini. Tak ceritani sik bose. Ini bisa nggak ini? Nah, iya. Berarti yang lain tadi. Polar. Survei. Polar. Polar. Berarti bukan gitu, tapi polar. Mengimport Nggak ada juga. apa ada? Koordinat. Kan itu tadi X, bukan XYZ. Dihapus Kan tuh. ada NIM-nya. Tabel pertamanya kan NIM itu. Berarti kan Karena dia udah belum tadi ya, 15 bitnya itu. Apanya? Bit tadi yang di Bit. modul. Model. Yes. oke, setelah kita ubah ya, ternyata kita formatnya lain ya. Enggak kerekam ya. Kita coba import. Itu hidupnya dari mana dia tahu CSS-nya? Oh, Header. Header. hidupnya itu Ini ya. ini dari role name-nya nama Lo udah langsung menempatkan diri dia. gitu. Kan udah format yang di XYZ tuh. Langsung. Kita import. Kayak tadi yang topo itu nggak pakai hidup. Importnya dari start model ya. Nah, kita aktifin dulu ya start model. Nah, ini open card-nya kita nggak aktifin dulu. Pilih start model. Oh, itu nggak bisa bareng-bareng buka itu nggak bisa ya? Bisa. Bisa, cuma ada yang menu-menu yang sama gitu. Jadi kayak numpuk-numpuk dia. Nah, kita pilih dari sini aja drill hole, Import. import. Emang itu ada tuh cepat. Nah itu dari sini bisa ini. Skema. Kita belum bikin. Skemanya belum ada. Bikin dulu kan. Skema create ya. Ini. Skemanya kita kasih nama apa? Project SCH. Training STC. Masukkan table file.
tabel dulu. Tabel file ini Lu bikin atau milih? bikin lagi. Nah, tabel file ini biasanya kita kopikan aja. Ini kan baru kan? Nah, nanti nama table file ini Oh, itu akan bentuk seperti itu. akan terbentuk di sini. Oh, ini create ya? Create. Tabelnya create juga ya? Nanti ada dua kan berdasarkan grid sama table. Table ini. Topo modelnya kita pakai topo model ya. Model kan all. Oh, ini tadi isi kalau Kita nggak pakai parting kan? Nggak ada incline. Interval ini 100/5 ini udah default ya default. Kita mau tampilkan atau enggak ini? Tampilkan. tampilin aja biar kelihatan. Display all compound interval selama. Yang tadi kelihatan pemisahnya itu. Misalnya itu kan? Berarti nggak kita centang kan kalau ada pemisahnya. Kalau kita centang kan jadi kayak masuk ke dalam dia elemennya. Oh gitu. Oh, Usah aja. iya iya. Kirain biar kelihatan. Tema tuh apa sebenarnya sih? Ada di Skema itu kayak Udah diterangin tadi ya? ada, cuma nggak bisa bos. Nanti tak akhirin videonya. Lagi sama data yang terakhir. ini Wah ini interpolatornya atau pakai apa tadi? FEM ya? fem semuanya Fem fem semua. aja. Nah powernya. Powernya Powernya Bener. Yang keempat tadi ada yang Satu. empat. 4. Ada yang Fem empat. bukannya Femnya 4 itu planar. 4 planar powernya. Oh iya kan? Iya. FEM itu 0 sama 1. Ini udah tanya belum? Ada. Udah tanya tadi waktu. Search radiusnya 1000. 1000 ya. Dulu aku belajar ini nggak ngerti apa, asal ikut tutorial nggak ngerti maksudnya. Ini jarak Tidak aman. jarak aman kan? 500. Dari titik bor ke 500. bawah 500. 500 ya. 500. Katanya suruh jarak aman. Iya. Ini berdasarkan Capman 55 ya? Minimum interval yang akan dimodelkan 0,1. Artinya nggak pakai. Nggak pakai. Berarti di bawah 0,1 dia nggak jadi interval gitu? iya. Ya. Di bawah 10 cm ya? Ya. Oh ini mau mati kayak skema ini. Kita ikuti. Lihat Itu aja. Mas Daniel yang umat kita ngeliat. Kita lihat. CO ya kan? Dan BHWE. BHWE. Apa Ya, ya? BHWE Bukan. Apa Dia ya? interval atau Oh, iya. surface? Intervalnya aja kan yang kita masukin. Interval. Surface. Elemen apa tadi nama Ada berapa sih? sini ya. Ada berapa? Oh, udah boxnya semua kan? Di sininya. Sini macam. Aku mau nanya takut dari tadi. Suruh pulang lagi. Aja di Sim A ya, sim A ya. A B AP doang itu. A U A L. Ada A U A L. A B A U A L udah selesai. B U A L. Dalam Tambah simpel. nanti ya, tenang, tambah. A B A U A Tambangnya L. mitrais. Nak banget. Kayak di lahat juga cuma 3 sih. Tiga semua. Tebal-tebal. Wes. Berarti yang kompon ini yang A aja. Iya, Komponnya aja. A. Yang kita masukin Elemennya B ya. B A L B. A Tapi L. yang tadi kan masuk semua, Mas. Yang di elemen tadi kan masuk semua tuh. Di elemen tadi. Elemennya. Ya. Kecuali kompon kan. Heeh. Saya akan masukin. Elemen masuk semua. Nanti yang kompon Enggak mas. iya. Nah, yang masuk Chat lecet kompon. Kalau kompon baru yang punya
punya ini anak. punya anak. Kalau elemen semuanya menjadi elemen. Semua jadi elemen kalau elemen. Enggak. Lihatin dulu. Tuh mana? Lihat makanya salah. Tuh. Kompon Ini EU kompon, EL. itu elemen. Ini kan nggak ada EU 1, EU 2 adanya. Oh, Iya. dia langsung anaknya ya. Iya langsung Iya, elemennya. langsung ke anaknya. Yang diterangin pertama tadi Tuh, langsung anaknya berarti kan ada sim B itu kan yang jadi elemen dia nggak dia masuk kompon. Dia nggak. Kalau Dia hanya elemen, 9. yang elemen sudah nggak punya split kan? Iya kan? iya. Nah berarti si sim B tadi kan dia nggak punya split. Sendirian dia. Berarti dia elemen. Oh. Kalau yang punya kompon. Split masuk ke kompon. Kalau yang induknya kan EU. Split jadi EU 1, EU 2. Berarti kan komponnya EU, elemennya EU 1, EU 2. Yang kita masukin ke elemen kan sim A, sim B. EU 1, EU 2 aja. Elemen, oh ya anaknya ya. Itu Iya. EM kan langsung masuk di Bawahnya. elemen. Tapi kan nggak ada kita. Emang ada EM tadi? Nggak ada. EU juga nggak ada. Ada. Nggak Oh, ada. EU kita juga nggak punya split. Berarti kan dia Kita nggak ada EU, kita cuma punya sim A, B, AU, AL. L. Berarti semuanya masuk. Berarti yang B masuk ke elemen, B, AU, AL masuk elemen. Komponnya A Iya. Iya, AO, AR sama B. itu masuk elemen. Elemen. Komponnya A. Begitu. A, AO, AR lah. Jadi pertama B. Oh ya AU. maksud dulu ya. Oh, iya. Langsung bener. Ada surface-nya kan. Surface. Surface-nya yang transgresif ya. Transgressive. Transgender. Unit relationship-nya tidak ada. Ya continuous terus kan. Ya. Kita U. interval ya conformable. Unitnya. Ini apa kosong guys? Unit relationship nggak ini nanti di sini. The continuous pinch ya supaya kita aman kan pinch. Oh, ngepins. Ya maksudnya kalau dia nggak ada datanya Kita kan nggak punya temannya lagi, biarin aja. di tengah-tengahnya. AL. Pinch. Udah kan habis kan? Sama Elemennya. terakhir B. B. B kan sendirian, Iya, kan elemen yang sendirian. bukan sendirian. Oh iya, dia nggak punya itu, nggak punya apa sendiri. Dari Lahir dari langit. Komponnya A. Komponnya A. AL, AU. AU ya. AU yang AU. komponnya Mana yang tadi manipulasi? Kondisi nggak? Manipulation. Nggak ada ikutin yang tadi. itu nggak perlu diisi mas. Kalau di tutorial juga nggak diisi itu. Nggak ada. Oke. Pinch. Next. Dalam survei kosong conformable nanti kan trennya ya. Dia akan ngikut ke Blocks. Topo model. topo model ya. Balas interval yang paling bawah ya. Tidak ada sini di atasnya lagi.
Seluruhnya nggak diisi. Yang di tutorial nggak diisi juga. Ini bisa topo model, bisa lock sih. Untuk weathering misalnya, namanya weathering. Terus itu model. Saya kita pakai satu dulu trennya ya. Limit batasannya, volt. Kalau ada data volt kita masukkan di sini. Nah itu kalau misal dia data volt. Tadi ada tuh. Belum data volt itu. Nanti aja ya. Iya. Oh itu nanti ada prosesnya sendiri. Ada prosesnya sendiri itu. Padahal Bermasak. Oh, tak kira langsung. Warning. Berapa kali di warning ini? Warning mana? There is no definition for schema. Not valid mas semua SIM-nya. Warning. Oh no. Nah ini kayaknya kita ada step yang ini kurang tadi. Belum informasi dulu. Real-nya tadi belum jadi di input. Bukan. Belum, pertama kan buat skema dulu. Skema dulu kan tadi. Sebelum buat skema apa? Ada apa ya data yang kita masukin? Ini kayaknya nih. Display definition. Nah, jadi minta skema ya. Coba di modulnya. Display definition bukannya terakhir mas. Setelah kita buat ini. Ada. Di warning ini is valid. Coba di modulnya apa ini? Sebelum buat skema apa dia? Ada sebelum masukin. Ini. Bukan sudah. Benar conformable pins A dia. Oh. Waktu kita bikin 2 tren ya, baru nggak ya? Kayak kita HN validnya di situ di SIM-nya itu. Di conformable ya, kita bikin 2 ya berarti ya. Oh iya mungkin. Topo ke logs. Fresh-nya apa itu? Fresh sampai Nggak trend surface-nya apa? EN floor. EM floor itu apa itu? SIM-nya. Coba di atas mas. Ini kalau udah jadi kan, kalau udah jadi SIM ini kan masih, Mas. kita kan masih masukin. EM floor. Ini kan kalau udah jadi floor baru bisa dijadiin thread. Coba lagi. Skema lagi. SCCL 2. Oh mungkin ininya yang harus 2 mas. Ini nah ini loh. Topo model lawasnya ini. Nah terus ini yang apa tadi? Press. Sorry. Berarti ini EM floor, berarti B floor. Sampai B. B itu
bikin. Iya. Kita coba. EL2 dia. Oh, EL2. Berarti atasnya EM. Iya kan? Iya. Sampai Atasnya AL. EM berarti AL kan? Iya, AL. Ya kan, AU, AL gitu. Bukan sampai B. Lihat dari sini. Ini kan EM floor, terus EL. EL2 kan, ini EU2. Oh, oh iya, berarti paling bawah ya? Iya, B dulu. Paling bawah itu B. Yang ini bukan nano, L floor. Iya kan, karena kan floor sama dengan atas, lowernya kan sama dengan B-nya kan, maksudnya gitu ya. AL4 coba. AL apa AU? Yang lebih bawahnya lagi. Ditentukan dengan surface bagian atas dan bagian bawah yang membatasi kumpulan suatu unit elemental maupun kompon. Nah, berarti satu unit cool ini kan ada atasnya, ada bawahnya gitu kan. bawahnya floor B itu, atasnya floor AL itu kan? AL apa AU? Paling rendahnya tadi apa sih? AL aja guys, berat pakai AL. Kenapa Coba ya. nggak AU? Apply. Oh, ada proses. Ini di clear dulu bisa nggak? Ini udah play kan? Kayaknya sih udah. Kayaknya oke aja ya. Proses ya. Proses gak sih? Ini lah proses. Buatnya proses. Kan import driven dulu ya. Skema dulu. Skema baru display definition. Boleh. Edit skema mas, isinya kayak apa? Nah itu konfirmasinya udah terupdate belum? Oke. Ini centang udah. Udah hijau ya pada. Skema edit. statusnya ada nggak sih? Ready. Udah tuh, masuk skemanya tuh. Oh iya. No display definition for LOX. LOX warna apa? Hijau misalnya atau coklat. Normal. Flux. Apa itu maksudnya mas? Flux ini kan ketebalan. Normal itu nggak putus-putus lah. Normal. Surface-nya kayak yang di display definition. Ini surface, baru surface. Nanti ada lagi interval. Oh.
definisi lagi, masukkan lagi skemanya. Nah, kalau udah masuk Nah semua. itu kenapa tadi? Tadi trennya kita nggak masukin yang paling bawah. Yang freshnya. Fresh kan ada 2 tren. Sudah bisa. Sudah. Buktinya Tapi belum masuk. nggak kerekam. Rekam. Dari tadi ngerekam terus itu. Oh. Ayo. Percaya sama operatornya. Udah eksperimen 2 hari. Waduh, zong. Di post dulu kan kita itu coffee break. Oh, boleh. Ya. Terus cari-cari 9. Iya.